Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Karen Napugjovi Sirait dengan NIM 21030606104. Saya dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari SPTMP. Soal yang pertama, jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh. Yang pertama ada sistem dapar darah. Larutan dapar atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemak dan basa konjugatnya atau sebaliknya. Secara alami, sistem dapar bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah. Karena darah mengandung sistem dapar asam bikarbonat dan garam karbonat. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal sekitar 7,4, diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dan kadar asam karbonat sebesar 20:1. Yang kedua, sistem respirasi. Proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air yang melibatkan pertama, pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Yang kedua, transportasi O2 dari alveoli ke jaringan. Yang ketiga, transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli kembali. Ditentukan oleh proses difusi udara sampai tekanan parsial gas dalam udara pernapasan atau PO2 dan PCO2. Transportasi O2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma sedikit, O2 terikat hemoglobin atau HbO2. Lalu transportasi CO2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma sedikit, asam karbonat larut dalam plasma sedikit, ikatan karbamino dengan protein darah termasuk Hb sekitar 20% dan garam bikarbonat 70%. Yang ketiga, sistem ekskresi melalui ginjal. Mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama, mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Yang kedua, sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na+. Dan yang terakhir, membentuk amonia atau NH4 di tubulus distal menggantikan Na+ yang terpakai. Soal yang kedua, jelaskan metabolisme air pada ternak. Air merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia H2O yang berfungsi untuk penyusun jaringan pada hewan dan juga tumbuhan, di mana air yang kita ketahui dibedakan menjadi 2, yaitu intraseluler dan ekstraseluler, di mana intraseluler hampir 50% pada tubuh termasuk darah, sedangkan ekstraseluler yang berada pada luar sel seperti urin. Fungsi air sebagai berikut. Yang pertama, sebagai katalisator, di mana untuk menghilangkan sebagian besar panas yang ada di dalam tubuh. Lalu sebagai pembantu proses pencernaan, seperti pada pembentukan enzim yang dihidrolisis yaitu sukrosa. Lalu air berfungsi sebagai pelumas bagi tulang, di mana untuk mengurangi gesekan antar tulang. Lalu air membantu pertukaran gas dalam pernapasan dengan menjaga kelembapan alveoli pada paru-paru. Dan yang terakhir, air berfungsi sebagai pengangkut berbagai pengangkutan bahan makanan ke dalam sel dan keluar sel. Nah, nomor 3, jelaskan asal sumber air pada tubuh ternak. Asal sumber air pada tubuh ternak terbagi menjadi 3, yaitu pada air minum yang pertama. Dengan memberikan minuman pada ternak sehari sekali apabila ternak merasa kehausan. Lalu air yang terkandung pada makanan atau konsentrat, di mana air mengandung pada bahan makanan atau konsentrat. Yang ketiga, air metabolik yang terdapat pada hasil dari oksidasi makanan dari molekul kompleks di dalam tubuh. Kita masukkan nomor 4, jelaskan cara menghitung air metabolik. Bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% KH atau karbohidrat, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah, pada tabel bisa kita lihat, terdapat zat makanan yaitu karbohidrat yang memiliki air metabolik hasil oksidasi sebesar 60 gram, dan rata-rata kalorinya 400 kilokalori. Lalu air metabolisme atau per 100 kilokalori energi metabolis sebesar 15,0.
Selanjutnya untuk zat makanan protein. Air metaboliknya, metabolik hasil oksidasinya 42 gram, pada rata-rata kalorinya 400 kilokalori, lalu air metabolisme per 100 kilokalori energi metabolisnya 10,5. Lalu pada zat makanan lemak, air metabolik hasil oksidasinya 100 gram, pada rata-rata kalorinya 900 kilokalori, lalu air metabolisme per 100 kilokalori energi metabolisnya 11,1. Cara menghitungnya, jika 10% protein, jadinya 10 gram protein itu dikali dengan 4 menghasilkan 40 kilokalori. Selanjutnya ada 20 gram lemak. Itu 20 itu dikali dengan 9, maka dapat hasilnya 180 kilokalori. Dan yang terakhir ada 55 gram karbohidrat. 55 gram karbohidrat ini dikali dengan 4 lalu akan menghasilkan 220 kilokalori. Maka yang akan dijumlahkan jumlahnya sebesar 440 kilokalori. Jadi jika 40 kilokalori itu dapat menghasilkan 40 dikali dengan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis yang berasal dari protein sebesar 10,5, ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 kilokalori, jadinya 40 dikali 0,105 hasilnya 4,2 gram air metabolik. Selanjutnya 100 kilokalori pada lemak itu menghasilkan 180 dikali dengan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis pada lemak sebesar 11,1, yang dimana itu dibagi dengan 100 untuk mendapatkan 1 kilokalori, jadinya 180 dikali 0,111 hasilnya sebesar 19,98 metabolik. Selanjutnya ada 220 kilokalori yang menghasilkan 220 dikali air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis yang berasal dari karbohidrat sebesar 15. Ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 kilokalori, sehingga didapat 220 kilokalori dikali 0,150 menghasilkan 33 gram air metabolik. Semuanya dijumlahkan mendapat 57 air metabolik. Jadi, bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Soal yang terakhir, faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Faktor yang mempengaruhinya, kehilangnya air melalui kulit pada atau mamalia yang melepaskan pakan untuk mengatur temperatur tubuh, di mana jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkatkan dengan meningkatnya aktivitas tubuh dan temperatur lingkungan. Lalu, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatnya hilang air melalui urin. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang akan menjadi racun bagi saluran kencing untuk mengencerkan diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Yang keempat, saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan memiliki pengaruh. Contohnya, pakan yang sifatnya pancahar yang menyebabkan air banyak keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Berikut yang dapat saya sampaikan. Apabila informasi yang saya sampaikan ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.